Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel pembelajaran Aswaja MI Raudatul Mustarsyidin Kute Ba'di. Anak-anak kelas 6 yang saya cintai, kali ini Pak Guru akan membahas tentang pelajaran Aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita baca doa dengan bacaan surat Al-Fatihah dengan harapan semoga ilmu yang akan kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Ala hadhihi niyah wa ala mana wa salafus salih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, anak-anak kelas 6 yang saya cintai, perhatikan agar kalian bisa maksimal belajar. Sebelumnya Pak Guru ucapkan selamat belajar di rumah bersama Bapak dan Ibu. Semoga kalian sehat di rumah. Anak-anak kelas 6 yang saya cintai, pelajaran Aswaja kelas 6 semester 2 ini di semester 2 yaitu judulnya Perjuangan Nahdlatul Ulama di berbagai bidang. Di antaranya 1. Bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan. 2. Bidang ekonomi dan kesejahteraan. 3. Bidang sosial dan budaya. Dan keempat adalah bidang politik dan kenegaraan. Itulah yang akan dibahas di bab tentang perjuangan Nahdlatul Ulama di berbagai bidang. Untuk pendidikan dan ilmu pengetahuan kita bahas pada pelajaran hari ini di bab pertama. Mari perhatikan dengan baik. A. Pendidikan dan ilmu pengetahuan. Agama Islam mengajarkan bahwa menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim dan berlangsung sepanjang hidup. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, artinya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Berdasarkan hadis tersebut, NU atau Nahdlatul Ulama menempatkan pendidikan dan ilmu pengetahuan sebagai kebutuhan mutlak bagi seluruh umat manusia yang ingin meningkatkan kualitas dalam segala bidang kehidupan. Karena itu, Nahdlatul Ulama sejak berdirinya telah memilih bidang pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan sebagai kegiatan utama. Dalam anggaran dasar NU tahun 1926, Statutin NU 1926, ikhtiar NU di bidang pendidikan dan keilmuan dirumuskan sebagai berikut. 1. Memeriksa kitab-kitab yang telah dipakai untuk mengajar supaya diketahui apakah dari kitab-kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah atau kitab-kitab Ahlul Bid'ah. 2. Berikhtiar memperbanyak madrasah-madrasah
yang berdasarkan agama Islam. Dalam organisasi Nahdlatul Ulama ada 3 jalur utama pendidikan, yaitu 1. Pondok pesantren, 2. Madrasah, dan 3. Sekolah. Dari ketiga jalur pendidikan tersebut, oleh Nahdlatul Ulama dipandang sebagai sesuatu yang harus dimiliki, diurus, dan dibina sebaik-baiknya, karena ketiganya sangat dibutuhkan untuk mencetak kader dan generasi NU yang berkualitas dan memiliki ilmu dalam berbagai bidang. Dari jalur pendidikan tersebut, yaitu A. Pondok pesantren, B. Madrasah, C. Sekolah. Yang paling awal berdirinya adalah pondok pesantren. Dalam sejarahnya, pesantren yang dikelola oleh Kiai NU telah memberikan jasa yang sangat besar dalam mencetak ulama, tokoh masyarakat, dan pemimpin bangsa. Untuk meningkatkan pembinaan dan kerjasama antara pondok pesantren, maka dalam Jam'iyah NU dibentuk Robitatul Ma'ahidil Islamiyah yang disingkat dengan RMI, yang beranggotakan ribuan pondok pesantren di seluruh Indonesia. Untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan perkembangan masyarakat, para ulama mendirikan madrasah sebagai pengembangan dari pesantren. Maka berdirilah madrasah-madrasah yang dikelola oleh warga NU, mulai dari Raudatul Atfal RA, Madrasah Ibtidaiyah MI, Madrasah Sanawiyah MTS, Madrasah Aliyah MA, sampai perguruan tinggi agama Islam. Pada mulanya, mata pelajaran yang diajarkan di madrasah hanya terbatas pada bidang agama, yaitu meliputi Al-Quran Hadis, Al-Hadis, Akidah, Akhlak, Fikih, Bahasa Arab, dan Tarikh Islam atau SKI. Akan tetapi dalam perkembangan berikutnya, di madrasah juga diajarkan materi pelajaran umum seperti bahasa Indonesia, berhitung atau matematika, ilmu pengetahuan sosial, dan ilmu pengetahuan alam, dan lain-lain. Di samping itu, warga Nahdlatul Ulama juga mendirikan sekolah-sekolah umum, mulai dari taman kanak-kanak TK, sekolah dasar SD, sekolah menengah pertama SMP, dan sekolah menengah atas SMA, sekolah kejuruan sampai perguruan tinggi. Baik madrasah maupun sekolah umum yang didirikan oleh warga NU, ada yang berada di lingkungan pondok pesantren dan ada yang di luar pondok pesantren. Karena itu, banyak kita jumpai pondok pesantren yang memiliki lembaga pendidikan formal, mulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Meskipun demikian, pondok pesantren tersebut tetap mempertahankan keasliannya, yaitu mengajarkan kitab-kitab salaf atau kitab kuning yang dibimbing langsung oleh para ustadz dan juga para kiai dan pengasuh pondok pesantren. Demikianlah keterangan Pak Guru tentang pelajaran aswaja pada hari ini. Semoga bermanfaat dan barokah. Demikianlah pembahasan materi aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah
tentang pendidikan dan ilmu pengetahuan, semoga manfaat dan barakah. Akhirnya Pak Guru akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.